Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan PSIS Semarang yang akan menghadapi Persik Kediri. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah banyak. Oke, untuk pekan ke-7 di seri kedua Bung Utai, ya. PSIS Semarang Butai, pertandingan pertama PSIS Semarang yang akan menghadapi Persik Kediri Butai. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, di awal pekan ke-7 merupakan awal di seri kedua, pertandingan awal di seri kedua. Ya, benar sekali Butai. Memasuki pekan ke-7 ini PSIS Semarang harus menghadapi Persik Kediri yang secara klasemen terbilang cukup jauh banyak ya. PSIS Semarang sekarang berada di posisi 2 klasemen dengan raihan poin 12, sementara Persik Kediri berada di posisi 16 dengan raihan poin 5. Tentunya dari secara klasemen sangat-sangat jauh sekali. PSIS Semarang sampai sekarang merupakan salah satu tim yang belum terkalahkan. Dan bisa disebut juga kuda hitam, penantang juara. Sang penantang gelar juara untuk gelaran BRI Liga 1 2021 ini banyak tentunya. Menarik sekali Bung Utai. Penantang kuda hitam di BRI Liga 1 musim 2021-2022 Utai. Di pertandingan di seri kedua ini Bung Utai, di PSIS Semarang harus kehilangan beberapa pemain utama karena ada panggilan timnas Bung Utai. Ya, salah satunya yang pasti adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan selain tim senior, Pratama Arhan lanjut mengikuti panggilan juga TCF Timnas untuk Timnas U23. Ya, benar sekali, ditemani oleh bek muda andalan yaitu Dewangga yang akhir pekan ini Dewangga menjadi andalan Imran Maruri. Sementara di tengah kehilangan Eka Febri juga. Tiga pemain mengikuti panggilan TC Timnas U23. Tentunya walaupun kehilangan pemain itu tentunya tidak jadi masalah karena kedalaman skuad dari PSIS Semarang itu cukup mumpuni, banyak sama merata di pelapisnya banyak sekali pemain yang bisa menjadi pelapis. Begitupun di center back ataupun di tengah. Di center back di situ bisa ada juga Wahyu Prasetyo yang bisa mengisi posisi ketiadaan dari Dewangga. Sementara di ketiadaan Pratama Arhan bisa diisi dengan beberapa pekan kemarin juga diisi oleh Freddy Saputra. Freddy Saputra benar sekali Bung Utai. Tentunya bisa menutupi kekurangan yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang dipanggil timnas usia 23 Bung Utai. Sementara Bung Utai dari Persik Kediri Buta, sang caretaker Bung Utai tentunya harus mewaspadai kecepatan pemain-pemain PSIS Semarang Bung Utai. Ya, tentunya sekarang Persik ditangani oleh sang caretaker Alpiat yang secara di luar dugaan Persik Kediri mengakhiri kerjasamanya dengan Joko Susilo di awal pekan ke-6 kemarin. Di luar dugaan langsung memutus kontraknya ya, memutus kerjasamanya dengan Joko Susilo. Dan sekarang mengawali di seri kedua masuk ke pekan ke-7 ini Persik Kediri ditangani oleh seorang caretaker yaitu Alpiat. Dan Alpiat mengatakan bahwa mereka akan merotasi banyak pemain karena terlihat dari pengamatan sang caretaker bahwa kelemahan Persik Kediri adalah di lini belakang. Itulah yang akan menjadi fokus perhatian sang caretaker Alpiat tentunya. Tentunya Bung Utai harus emang kelihatan sekali Bung Utai ketika ditangani oleh Joko Susilo Bung Utai. Persik Kediri sangat lemah sekali di lini pertahanan Bung Utai. Karena kita di lini serang Bung Utai ada striker mereka yang cukup tajam Bung Utai. Yosep Ejeri, tapi di lini pertahanan PR bagi Persik Kediri, PR bagi sang caretaker Bung Utai. Ya, tentunya memang kita tahu kelemahan dari Persik Kediri adalah lini belakang. Kita tahu di depan mereka punya striker yang cukup tajam yaitu Yosep Ejeri seperti itu ya. Dan memang titik lemah paling krusial harus menjadi bahan perhatian adalah lemahnya lini belakang yang terlalu gampang ditusuk ataupun ditembus oleh lini serang lawan. Apalagi sekarang
sekarang mereka menghadapi lini serang lawan yaitu PSIS Semarang yang terbilang cukup tajam menghadapi seperti kita tahu di PSIS Semarang adanya Bruno Silva adanya Hari Nur, adanya Septian David Maulana, ataupun di tengah ada juga Jonathan Cantalina, ada juga Brian Pereira benar sekali Mutai. Bisa diturunkan mungkin untuk pertandingan ya, terlihat dari kondisi fisiknya Brian Pereira makin lama makin terlihat fit banyak dan kemungkinan bisa diturunkan ya, karena kemungkinan tidak ada lagi Mutai untuk karena banyak pemain dari PSIS Semarang yang dipanggil oleh timnas sehingga bisa menurunkan Brian Pereira Mutai. Dan pelatih PSIS Semarang juga ada sekarang kedatangan pelatih baru banyak ya. Benar sekali itu dia pelatih baru banyak tuh selama sampai pekan ke-6 kemarin PSIS Semarang ditangani oleh sang caretaker benar sekali Imran Nahumari yang penampilannya cukup bagus benar sekali bahkan sampai terkalahkan ya. Namun mungkin karena alasan lisensi itu dia PSIS Semarang membutuhkan seorang pelatih benar sekali. Akhirnya mereka meresmikan sang pelatih yaitu Andrew Gallen apakah cocok langsung pas dengan komposisi pemain dari PSIS Semarang yang selama ini sampai ke pekan kemarin ini terbilang pemainnya cukup bagus dan stabil sampai pekan ke-6 kemarin dari sini depan belakang pun terbilang kerjasamanya cukup apik karena belum terkalahkan sampai pekan ke-6 kemarin. Apakah pelatih baru ini bisa mempertahankan konsistensi PSIS Semarang? Itu yang patut kita tunggu atau menjatuhkan PSIS Semarang ini dari formasi ataupun permainan yang bisa menurun, apakah menurun atau meningkat benar sekali menarik sekali untuk ditonton untuk pertandingan nanti antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Persik Kediri. Tentunya walaupun berbeda cukup jauh dari peringkat posisi Bung Utai, tentunya harus diwaspadai juga oleh PSIS Semarang Bung Utai, karena Persik Kediri bisa saja kembali ke performa terbaiknya Bung Utai. Jangan nganggap remeh, itulah yang dikatakan oleh manajemen PS Semarang, itulah yang diwanti-wanti oleh manajemen PS Semarang supaya mengincar poin penuh dan jangan terlalu menganggap remeh jangan terlalu melihat ke posisi klasemen karena bisa saja Persik Kediri menemukan kebangkitannya. Itu dia kata-katanya Mutai. Saya dari tadi yang lagi mikir-mikir bisa saja Persik Kediri ini menemukan bangkit dari keterpurukannya dan itu harus diwaspadai oleh PSIS Semarang Bung Utai. Oke Bung Utai, prediksi formasi untuk kedua tim ini Bung Utai. Untuk formasi Bang Jaki, PSIS Semarang kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Jandi Aika Putra, sementara di duel center back antara Wallace Costa dan Wahyu Prasetyo. Di back sayapnya di situ ada Freddy Saputra dan Fredian Wahyu. Di tengah di situ ada Vicky Pasamba, Brian Pereira dan Jonathan Cantalina. Di depan mereka mengandalkan kepada Septian David Maulana, Hari Nur dan Bruno Silva. Sementara untuk Persik Kediri Banjaki kemungkinan besar sama akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Dian Agus, sementara duel center back antara Arthur Pelik dan Andri Ibo. Di back sayapnya di situ ada Ibrahim Sanjaya dan Dani Saputra. Di tengah di situ ada Bayu Oto, Sakido dan Jayanto. Di depan mereka menggunakan kepada Anthony Putra Nugroho, Boson dan Joseph Ejeri Banjaki. Oke, itu dia prediksi formasi dari kedua tim PSIS Semarang dan Persik Kediri, Persi Wangkong TV. Oke Bung Utai, di pekan ke-6 kemarin Bung Utai, PSIS Semarang mampu menangkan pertandingan Bung Utai, sementara Persik Kediri harus ditahan imbang Bung Utai. Ya, di pekan ke-6 kemarin, pekan terakhir kemarin yaitu PSIS Semarang mampu mengalahkan Persibaya Surabaya Majiki dengan skor akhir 2-3, Majiki 3-2 PSIS Semarang unggul, sementara namanya Persik Kediri mereka harus ditahan imbang oleh PSS Sleman. Tentunya di pekan ke-7 ini kedua tim sama-sama ingin mengejar poin penuh tentunya bagi apalagi Persik Kediri ingin menjauh dari zona degradasi. Mereka sangat
terpuruk sekali di zona degradasi. Tentunya mereka ingin berusaha untuk terhindar dari bangkit atau keluar dari zona degradasi ini. Tentunya ini juga harus diwaspadai oleh PS Semarang, Bung Tai, karena bisa saja ini adalah kebangkitan dari PS ini, Bung Tai. Jadi seperti itu, walaupun tentunya ini menjadi pembuktian bagi sang caretaker Alpiat untuk bisa memperbaiki lini belakang mereka, karena kita tahu lini belakang Persik Kediri yang menjadi masalah, apalagi mereka harus menghadapi striker yang cukup tajam dan cukup cepat sekali seperti itu, Bang Jaki. Karena kalau dari sekarang sekuat, tentunya walaupun ada keinginan untuk merotasi pemain, namun karena secara pemain masih minim, apalagi tentunya mereka masih akan kehilangan salah satu gelandang andalan mereka, yaitu Ahmad Agung yang kemungkinan besar masih dalam kondisi capek karena masih sepulang dari panggilan timnas senior. Seperti itu, apakah Ahmad Agung akan langsung fit dan bisa diturunkan? Tentu ini menjadi ini sendiri buat pelatih kesiapannya nanti pas saat pertandingan, apakah siap menunjukkan seperti itu. Oke, menarik sekali buat jalannya pertandingan nanti, Bung Tai. Tentunya ini akan seru sekali, jual beli serangan, Bung Tai. Tentunya sangat ngotot sekali dari kedua tim ini, Bung Tai. Ya, tentunya akan yang agak sedikit lebih langsung menyerang adalah PSIS Semarang, Mas Jaki. Mungkin besar Persik Kediri akan sedikit bertahan dan mengandalkan counter attack yang cepat. Seperti itu kemungkinan besar, Mas Jaki, karena tentunya mereka mengandalkan kepada striker asing mereka, yaitu Yosef Ejer yang terbilang cukup tajam, Mas Jaki, dengan mengandalkan skill individunya. Tentunya itulah yang harus diwaspadai oleh lini belakang PS Semarang, walaupun tentunya mereka juga sudah mengantisipasi, Bang Jaki, karena mereka kita tahu punya back yang cukup tangguh, yaitu Wallace Costa. Benar sekali, Bung Tai. Jadi Persik Kediri mungkin akan menunggu kesalahan-kesalahan dari PSS Semarang sendiri, Bung Tai ya. Sedangkan PSS Semarang akan menyerang langsung awal, karena mereka akan kemungkinan besar akan langsung menurunkan Brian Pereira yang digadang-gadang akan menjadi andalan sang playmaker andalan dari PS Semarang ini, walaupun sampai pekan ke-5 kalau nggak salah Brian Pereira udah dicoba diturunkan, namun terlihat masih belum 100%, fit 100%. Nah, pekan ke-7 nanti apakah Brian Pereira dalam keadaan fit 100%? Tentunya patut kita tunggu, karena ketika Brian Pereira dalam kondisi fit, tentunya akan menjadi sinyal bahaya bagi Persik Kediri, benar sekali. Dan juga ditopang oleh di situ ada Jonathan Kantalina, yang didukung oleh Jonathan Kantalina, yang pergerakannya selalu merepotkan lini pertahanan lawan, apalagi di lini depan ada Bruno Costa dan Harinur, benar sekali, dan Septian David Maulana tentunya, Oke, menarik sekali, untuk pertandingan antara PSS Semarang yang akan menghadapi Persik Kediri. Prediksi skor untuk pertandingan nanti, Bung Tai. Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi PSIS Semarang, Bang Jaki, akan mampu mengalahkan Persik Kediri, Bang Jaki. Dengan skor 2-0. 2-0 untuk kemenangan PSIS Semarang. Oke, itu dia prediksi Bung Tai. Prediksi dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan PSIS Semarang. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV, silakan di sini kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.